Dari seluruh pembacaan kita ini disimpulkan dalam satu tema, pujian yang berdampak. Pujian yang berdampak. Disanjung tidak menjadi rembulan, direndahkan tidak menjadi sampah. Begitu ungkapan-ungkapan yang muncul biasanya di layar HP. Disanjung tidak menjadi rembulan, direndahkan tidak menjadi sampah. Ada 3 jenis alasan untuk mengangkat pujian yang berdampak. 1. Pengampunan. Alasan orang memuji Tuhan adalah ketika dia merasa bahwa dirinya diampuni. Dan itu sudah berlaku. Diterima atau tidak terima, pengampunan dari Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Tuhan mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, alasan untuk memuji Tuhan itu adalah penebusan. Saya memuji Tuhan karena saya sudah ditebus dari dosa dan dari segala pelanggaran saya. Diampuni, ditebus. Ya patutlah semua orang yang merasa diampuni, apalagi kalau ditebus, ya patutlah dia memuji dan memuliakan Tuhan. Yang terakhir itu alasan untuk memuji Tuhan, dipuaskan atau pemuasan. 2 poin tadi, yang pertama dan kedua itu pengampunan dan penebusan sudah kita alami. Yang akan kita bahas sekarang adalah pemuasan atau dipuaskan. Tugas berat untuk memuji Tuhan dengan alasan dipuaskan itu yang belum dan hampir tidak dinikmati dalam kehidupan ini. Apa itu puas? Bukan buas. Buas itu adalah kehidupan yang tidak pernah cukup, buas. Bahkan punyanya teman nasihat kalau orang buas. Apa itu puas? Puas itu berbanding terbalik dari buas. Buas itu rasa lapar yang tidak pernah terkenyangkan. Sedangkan puas itu adalah rasa lapar yang sudah bisa terkenyangkan. Ya sebenarnya tak pernah pol menanggain deh. Belum pipul itu kalau makan seseorang baru sampai di sini, terlalu tinggi. Baru sampai sini saya bilang ya sudah sudah kenyang muka. Itu buas sudah namuntahkan, tapi dia bilang tidak ini salah masuk uji ini, salah masuk dia parisin tama. Itu buas. Nah selalu dibilang kenyang mau ke itu friend, kenyang mau ke itu teman. Dia bilang belum. Makanya berapa kali muntah masih dipaksa masuk karena tidak puas. Itu buas. Beda-beda sedikit saja ini puas dan buas. Puas. Puas dalam kamus bahasa Indonesia itu perihal tentang sifat bahwa seseorang merasa senang, lega. Oh iya. Senang, lega. Dan puas itu bisa diartikan bahwa seperti seseorang yang makan sesuatu. Terasi itu sama rasanya. Tapi kepuasannya bisa ditentukan oleh tempat di mana makan terasi. Makan terasi di kebun itu sama rasanya dengan ketika makan terasi di benteng siput. Tapi sekelompok orang merasa bahwa nanti di siput baru terasi lebih enak dari terasi yang dimakan di kebun. Padahal sama-sama nih dari kepala udang yang busuk. Itu terasi. Disanjung tidak menjadi rembulan, direndahkan tidak menjadi sampah. Pujian yang berdampak. Apa yang dimaksud dengan pujian yang berdampak? Pujian yang berdampak terhadap kehidupan. Alasan-alasan untuk memuji satu, nanti pujian berdampak kalau pujian itu jujur, lahir dari hati nurani. Pujian itu berdampak. Kupakasa lesa, kupuji kopono penabangku, kupuji kopono
pono pena bangku ku pakasalai ku pakasale sangamu ku puji ko pono pena bangku ku pakasale sangamu. Kalau kita mendengarkan lagu ini, kalau dikatakan ku puji ko pono pena bangku, artinya pujian itu sepenuh hati. Kalau satu kali kita nyanyikan dalam makna yang tidak jelas, maka kita akan merasa bahwa nyanyian ini tidak ada apa-apanya. Tapi coba kita nyanyikan berkali-kali, katakan benar-benar dari hati kita bahwa ku puji ko pono pena bangku, semua dengan penuh hati. Dalam bahasa Toraja katakan ku ponoam penangku, sebulat-bulat hati aku mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka pujian yang dinyanyikan dengan sebulat-bulat hati bukan hanya bicara tentang nyanyian saja, tetapi seluruh aspek kehidupan kita ini harus menjadi pujian yang kita lakukan. Pujian yang berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah orang lain di sekitarmu juga ikut memuji Tuhan kalau dia melihat engkau memuji Tuhan. Pujian itu berdampak dan harus dirasakan oleh orang lain. Alasan kita memuji Tuhan dalam Mazmur 103 adalah kita sudah mendapat pengampunan sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkan Tuhan dosa dan pelanggaran kita. Kenapa kita tidak mau bersyukur itu? Tuhan menjauhkan kita, mengampuni kita seperti timur dari barat. Dari sini saya ketumbuh kita setengah mati, tandanya jauh. Apalagi kalau dari timur ke barat, selatan ke utara, tak kunjung. Dan seterusnya. Apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Pujilah Tuhan untuk hal itu. Dan izinkan apa yang Anda lakukan dalam proses memuji Tuhan itu dampaknya dirasakan oleh orang lain. Kritikan keras lebih berguna daripada pujian yang sama. Berhati-hatilah dalam memuji. Kritikan yang keras itu juga jauh lebih penting daripada pujian yang sama. Lingkungan kita ini penuh dengan mantap babaliu. Kenapa? Karena lingkungan kita ini sulit menerima kritikan. Sehingga kondisi kita selalu katakan mantap. Muilah salah napalaku sulata, mantap, mantap. Sekali-sekali juga kita mengeritik orang lain. Karena itu bagian dari cara untuk mengasihi. Pujian yang berdampak pasti terjadi kalau kita sudah merasakan bahwa Tuhan sudah mengampunimu dan Tuhan sudah menebus dirimu. Belajar puas untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Kalau engkau merasa puas dengan apa yang kau miliki, maka pujian, senandung lagu, atau caramu bertutur kata, tindakan tingkah laku kita akan berdampak sebagai ungkapan yang jujur. Kalau seseorang itu puas, maka dia memberi jempol berkali-kali. Dia memberi statement yang baik. Kalau seseorang itu puas, dia pasti menyanjung dengan tulus dan seperti yang sesungguhnya. Selamat melakukan aktivitas, baik itu ketika Anda bernyanyi. Pujian itu harus berdampak. Jangan seperti saya yang tidak tahu bernyanyi. Kalau Anda punya kemampuan untuk bernyanyi, bernyanyilah sehingga pada saat orang melihatmu bernyanyi, dia ikut merasakan bahwa Anda berjumpa Tuhan dalam pujian. Bekerjalah sebagai bagian dari pujian, supaya pada saat setiap orang melihat pekerjaanmu, orang memuji Tuhan. Bertingkah lakulah seperti orang yang sudah dipuaskan oleh Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita pergi main bola lalu pulang bawa piala, betapa senangnya itu kita bawa piala, kita ceritakan kepada orang sepanjang jalan. Diangkat piala itu, ada yel-yel dan begitu gembira kita menceritakan kepada orang bahwa ini
Rayyan, itu yang disebut dengan puas. Begitu juga dalam kehidupan ini, ceritakan kepada orang kepuasan yang Anda rasakan, bahwa sungguh-sungguh saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin.